Pemirsa, pihak kuasa hukum Peggy Setiawan mengatakan pihaknya melihat kejanggalan demi kejanggalan dalam penetapan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hal itulah yang menjadi dasar poin-poin gugatan Peggy di pra-peradilan. Dan kita akan tampilkan kepada Anda pemirsa poin-poin penting yang menjadi gugatan tim pengacara Peggy Setiawan kepada Polda Jawa Barat dalam sidang pra-peradilan pada kemarin siang. Yang pertama adalah ciri fisik dan usia yang berbeda antara versi DPO yang disebarkan Polda Jabar dengan versi yang ditangkap polisi. Peggy Setiawan dalam DPO polisi berusia 22 tahun saat peristiwa terjadi di tahun 2016. Ini artinya saat ini usia Peggy Setiawan sudah ada di angka 30 tahun. Sementara menurut polisi, Peggy juga memiliki ciri fisik berambut ikal dan berkulit hitam. Sementara Peggy Setiawan yang ditangkap polisi saat ini berusia 27 tahun dan juga memiliki rambut yang relatif lurus. Inilah dasar yang menurut kuasa hukum menguatkan dugaan salah tangkap dan menimbulkan pertanyaan apakah Peggy Setiawan ini adalah Peggy alias Peron yang masuk dalam daftar pencarian orang. Poin lain yang menjadi sorotan kuasa hukum Peggy adalah soal alamat. Jika Peggy alias Peron yang dicari polisi disebut beralamat di Banjarwangunan, Kecamatan Mundu, Cirebon, Jawa Barat, berbeda dengan Peggy Setiawan yang ditangkap dari berbagai kesaksian tetangga. Peggy sudah lama tinggal di alamat rumahnya saat ini, yaitu di Dusun 1 Blok Simaja, Kecamatan Talun, Jawa Barat. Poin lainnya adalah soal penetapan tersangka yang dianggap janggal. Menurut kuasa hukum Peggy, sejak tahun 2016 tidak pernah dipanggil atau diperiksa polisi. Meski saat itu rumahnya sempat digeledah, tiba-tiba di tahun 2024 ketika kasus Vina muncul kembali ke publik, Peggy ditangkap oleh polisi lalu ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum Peggy juga mempertanyakan alat bukti yang membuat kliennya ditetapkan sebagai tersangka. Sebagai informasi bahwa dibutuhkan 2 alat bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Dan hal itulah yang dipertanyakan, bukti relevan dan sah apa yang dimiliki polisi untuk menetapkan Peggy sebagai tersangka. Ini yang akan dijawab oleh Polda Jabar pada sidang Selasa hari ini. Poin selanjutnya, kuasa hukum Peggy juga mempertanyakan kemana 2 motor keluarga Peggy yang sempat disita polisi 2016 lalu. Kuasa hukum mempertanyakan relevansi penyitaan motor tersebut dengan kasus ini, karena tidak ada laporan dari polisi bahwa motor ini menjadi bukti dalam keterlibatan Peggy di kasus pembunuhan Vina dan Eki.